Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan 1. Pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan waktu. Permintaan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu permintaan absolut dan permintaan efektif. Permintaan absolut. Permintaan absolut adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa, baik yang bertenaga beli atau berkemampuan beli, maupun yang tidak bertenaga beli. Permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. 2. Hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah, dan sebaliknya, apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun atau berkurang. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. A. Harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah. Begitu juga sebaliknya. Hal ini membawa kita ke hukum permintaan yang menyatakan bila harga suatu barang naik, maka jumlah barang itu yang diminta akan berkurang, dan sebaliknya. B. Harga barang lain yang terkait. Harga barang lain berpengaruh apabila terdapat dua barang yang saling terkait, yang keterkaitannya dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplement. Contoh, dua macam barang yang mempunyai hubungan komplement adalah BBM dan mobil. Bila dua macam barang tidak mempunyai hubungan dekat atau keterkaitan, maka perubahan harga satu barang tidak memengaruhi permintaan barang satunya lagi. C. Tingkat pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. D. Selera atau kebiasaan. Tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat. Seperti misal beras. Walaupun harganya sama, permintaan beras per tahun di Provinsi Maluku lebih rendah dibandingkan dengan di Sumatera Utara. Mengapa demikian? Karena orang-orang Maluku lebih menyukai sagu, karena sejak kecil mereka sudah makan sagu. Sebaliknya, di Sumatera Utara, selain lebih menyukai beras, ada kebiasaan atau adat yang membutuhkan beras, terutama di kalangan masyarakat Batak pada saat acara pernikahan. E. Jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai selera atau kebiasaan akan kebutuhan barang tertentu, maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut. Kita ambil contoh beras lagi. Sebagai makanan pokok rakyat Indonesia, maka permintaan beras berhubungan positif dengan jumlah penduduk. Makin banyak jumlah penduduk, permintaan beras makin banyak juga. F. Perkiraan harga di masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa depan. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan. Tingkat pendapatan per kapita bisa memberikan kesimpulan yang salah bila distribusi pendapatan buruk. Artinya, sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai begitu besar perekonomian. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti
daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang pun menurun. Cukup sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Fairuzulil Karima akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keempat, fungsi permintaan. Fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Fungsi permintaan berasal dari dua kata, yaitu fungsi dan permintaan. Fungsi adalah ketergantungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan permintaan adalah banyaknya barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, fungsi permintaan ditulis sebagai P sama dengan F dalam kurung Q, di mana P garis vertikal adalah price atau harga barang, dan Q garis horizontal adalah quantity of goods atau banyaknya barang, dan F menyatakan ketergantungan antara harga dengan jumlah barang. Fungsi permintaan memiliki beberapa sifat khusus, di antaranya 1. Fungsi permintaan bersifat negatif, artinya jika nilai P bertambah, maka nilai Q akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, fungsi permintaan memiliki fungsi satu-satu, artinya satu titik P hanya untuk satu titik Q. Begitu juga sebaliknya. 5. Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan dapat berubah karena 1. Perubahan harga. Perubahan harga mengakibatkan perubahan permintaan, yaitu 1. Jika harga naik, maka jumlah permintaan akan berkurang. Kurva akan bergeser ke kiri. 2. Jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Kurva akan bergeser ke kanan. Yang kedua, perubahan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat akan mengakibatkan perubahan permintaan. 1. Jika pendapatan masyarakat naik, maka jumlah permintaan akan bertambah dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. 2. Jika pendapatan masyarakat turun, maka jumlah permintaan akan berkurang dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Selanjutnya adalah penawaran. 1. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. 2. Hukum penawaran. Bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Dalam hukum penawaran, semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah yang ditawarkan semakin sedikit juga. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rahman. Saya akan menjelaskan lanjutan materi dari teman saya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan.
Hal ini membawa kita ke hukum penawaran, menjelaskan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan penjual. 2. Harga barang lain yang terkait. Harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah, dan sebaliknya. Sedangkan untuk barang komplement, dapat kita nyatakan bahwa apabila harga barang komplement naik, maka penawaran suatu barang berkurang, dan sebaliknya. 3. Harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap. Kenaikan harga produksi juga akan mengurangi laba perusahaan. Apabila tingkat laba suatu industri tidak menarik lagi, mereka akan pindah ke industri lain dan hal ini akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang. 4. Biaya produksi. Kenaikan harga input sebenarnya juga menyebabkan kenaikan biaya produksi. Dengan demikian, bila biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya, berarti penawaran barang itu berkurang. 5. Teknologi produksi. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru dalam hubungannya dengan penawaran. Suatu kemajuan teknologi menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. 6. Jumlah pedagang atau penjual. Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah. 7. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba, bukan memaksimumkan hasil produksinya. Akibatnya, tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, tetapi akan menggunakannya pada tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. 8. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi penawaran suatu barang. Di Indonesia, beras merupakan makanan utama. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor beras dan meningkatkan produksi dalam negeri guna tercapainya swasembada beras menyebabkan para petani menanam padi tertentu yang memberikan hasil banyak setiap panennya. 4. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran menghubungkan harga barang di pasar dengan jumlah yang ditawarkan produsen. 4. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran menghubungkan harga barang di pasar dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Menurut hukum penawaran, pada umumnya, bila harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. 5. Pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran akan mengalami pergeseran tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Jika barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah, sehingga kurva bergeser ke kanan. Jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang, kurva bergeser ke kiri. Terima kasih, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Devi Fitriana. Saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Pengertian dari keseimbangan pasar itu sendiri adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang, yaitu harga yang konsumen bersedia membeli untuk sejumlah barang yang sama, dengan harga yang produsen bersedia menjual untuk sejumlah barang tersebut. Selanjutnya adalah proses terbentuknya keseimbangan pasar. Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Masing-masing faktor dapat menyebabkan bergesernya jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Untuk penggolongan pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual dapat digolongkan berdasarkan perbandingan antara harga pasar
dan harga pokok bagi penjual atau produsen, dan kemampuan membeli bagi konsumen atau pembeli. Pembeli dan penjual dapat digolongkan menjadi: yang pertama, pembeli super marginal. Yang disebut dengan pembeli super marginal yaitu kelompok pembeli yang memiliki kemampuan membeli di atas harga pasar. Yang kedua, pembeli marginal. Yang disebut dengan pembeli marginal yaitu kelompok pembeli yang memiliki kemampuan sama dengan harga pasar. Yang ketiga, pembeli submarginal. Yang disebut dengan pembeli submarginal yaitu kelompok pembeli yang memiliki kemampuan membeli di bawah harga pasar. Yang keempat, penjual super marginal. Yang disebut dengan penjual super marginal yaitu kelompok penjual yang memiliki perhitungan harga pokok di bawah harga pasar. Yang kelima, penjual marginal. Yang disebut dengan penjual marginal yaitu kelompok penjual yang memiliki perhitungan harga pokok sama dengan harga pasar. Yang terakhir atau yang keenam, penjual submarginal. Yang disebut dengan penjual submarginal yaitu kelompok penjual yang memiliki perhitungan harga pokok di atas harga pasar. Selanjutnya untuk pergeseran titik keseimbangan. Titik keseimbangan akan mengalami pergeseran akibat dari naik turunnya akibat perubahan penawaran dan permintaan. Ada beberapa pergeseran titik keseimbangan, diantaranya yang pertama, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah permintaan. Yang kedua, bergesernya titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah permintaan. Yang ketiga, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah penawaran. Yang terakhir atau yang keempat, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah penawaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum